Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Nur Maula untuk kelompok 5 nanti bersama dengan Bapak Muhammad Mirwan dan Ibu Sri Suprapti akan menyampaikan atau kita akan membuat dialog tentang coaching itu kasus kedua. Tapi sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasus kedua yaitu nanti akan disampaikan oleh Pak Mirwan dan Ibu Sri Suprapti, tetapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Monggo Bapak Ibu membawa pulpen atau spidol dan satu lembar kertas. Kita akan sebuah permainan. Kalau tadi sudah ada yel-yel, mungkin semangat. Ini saya ajak Bapak Ibu sebentar untuk berpikir. Berpikir sedikit tentang kita belajar tentang bidang bangun datar. Siap Siap. Siap. Bu Guru. Instruksinya, Siap. Instruksinya lakukan apa yang saya perintahkan, Lakukan apa yang saya perintahkan. Kita akan bermain bangun datar. Coba, yang pertama buat bujur sangkar, sisinya masing-masing sisinya kurang lebih 3 cm. Bujur sangkar ya. Sisinya kurang lebih 3 cm, tidak usah pakai penggaris, kita pakai perkiraan saja. Sudah? Ya. Di dalam bujur sangkar ada lingkaran berdiameter kurang lebih 2 cm. Kurang lebih 2 cm. Sudah? Ya. Di dalam lingkaran ada bintang. Kurang lebih. Tidak ada kurang lebih. Kira-kira saja. Sudah? Sudah ada 3 instruksi. Berapa bintang? 1 saja. Kalau bintangnya 7 nanti pusing. 1 saja. Di atas bujur sangkar ada segitiga yang panjang alasnya kurang lebih 3 cm dan menempel di bujur sangkar. Di atas bujur sangkar ada segitiga yang panjang alasnya kurang lebih 3 cm dan menempel di bujur sangkar. Sudah? Sekarang instruksi yang terakhir. Segitiganya apa, Bu? Segitiga apa, Bu? Segitiga sama sisi ya? Sama kaki juga nggak apa-apa. Oke, tapi kaki. nulisnya pakai tangan, jangan pakai kaki. Kepala. Dan yang terakhir, di atas segitiga ada lingkaran. Oke, Bapak Ibu perlihatkan di kamera hasilnya seperti apa. Dekatkan di kamera. Kelihatan atau tidak? Kira-kira seperti ini. Aduh, kelihatan nggak? Iya. Kira-kira seperti ini. Sama, Bu. Sama, Bu. Sip. Berarti ini ada pesan dari permainan ini bagaimana seorang pemimpin bisa menyampaikan instruksi kepada temannya atau kepada anak buahnya atau terhadap rekannya, apakah sampai apa tidak gitu. Ini permainan, monggo nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan kepada anak-anak atau sesama teman untuk mempraktekkan belajar bangun datar yang adalah sebuah misi untuk bagaimana seorang bisa menyampaikan pesan dengan benar. Jelas ya? Oke. Game baru hari ini. Nah, selanjutnya untuk kelompok 5 nanti akan membahas kasus kedua, yaitu tentang, saya bacakan kasusnya, seorang murid atau yang bernama Dani bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru tersebut, Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat, kecuali Dani. Dani merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir dirinya karena tidak mau ikut les privat. Bahkan, Dani merasa bahwa nilai yang diberikan gurunya tidak adil.
para murid yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih baik dari dirinya. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Dan untuk kasus kedua ini, coach adalah Ibu Sri Suprapti, coachingnya adalah Bapak Mirwan yang memerankan Dani, dan pengamat adalah saya, Ibu Dia. Dan tujuan dari Tirta Coaching ini, satu, menumbuhkan rasa nyaman dan percaya antara murid dan guru. Kemudian dua, melatih murid mengambil keputusan. Untuk selanjutnya, monggo Pak Mirwan dan Bu Prapti untuk menyampaikan kegiatan coachingnya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Bu Dia. Izinkan saya sama Pak Mirwan untuk menyampaikan dialog pada kasus kedua. Dani, bisakah nanti jam istirahat kamu datang ke ruangan Ibu sebentar? Oh ya, siap Ibu. Dani, sini sayang, duduk. Dani, bolehkah Ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu di kelas sering melamun, Nak. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan? Ah, enggak, Bu. Perasaan saya biasa-biasa saja tuh, Bu. Benar. Ibu adalah wali kelas kamu, sayang. Artinya, Ibu adalah orang tua kamu di sekolah. Jadi, kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita ke Ibu. Iya kok benar, Ibu. Sebenarnya, Dani memang sedang bingung dengan sikap Pak Guru Eko, yaitu guru matematika. Oh ya? Ada apa dengan Pak Eko? Jadi seperti ini, Bu. Pak Eko sering menyindir Dani. Dani tidak ikut les privat pada Pak Eko. Menyindir? Coba Dani ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami. Kamu sekarang kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Iya, Ibu. Soalnya, kalau di kelas, Pak Eko sering bilang, sambil matanya terlalu tertuju pada saya. Bilang seperti ini, Bu Guru. Kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang tidak ikut les akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal. Itu kata Pak Eko, Bu Guru. Pak Eko juga sering memberi nilai yang kurang baguslah kepada saya, yang membuat saya tidak nyaman. Sementara teman-teman yang lain diberikan nilai yang bagus oleh Pak Eko. Seperti itu, Bu Guru. Oh, seperti itu. Mungkin teman-teman Dani memang bisa mengerjakan tugas dengan baik, sehingga mereka mendapat nilai bagus. Kalau menurut kamu bagaimana? Ya, benar juga sih, Bu. Kira saja yang dulu tidak pernah mengerjakan tugas matematika karena tidak bisa, sekarang dapat menyelesaikan semua soal ulangan. Nah, bagus dong. Artinya les itu penting ya. Karena dengan les kita bisa melatih kemampuan kita sehingga mahir dalam mengerjakan soal. Nah, kalau menurut kamu bagaimana, Dani? Iya, betul, Ibu. Ya, les itu sangat penting. Tapi kenapa, sayang? Gimana ya, Bu? Saya tidak bisa ikut les. Kenapa Dani tidak bisa ikut les? Tidak bisa, Bu. Karena Dani ikut sekolah Arab bersamaan kegiatan itu bentrok, Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 1 kali, ataukah MDTA yang kamu bisa berangkat tiap hari? Ya, sebenarnya kedua-duanya sangat penting, Ibu. Menurut saya, apa Dani bisa 1 hari belajar MDTA di rumah? Bisa sih. Menurut saya sangat bisa. Nanti kamu bisa bicarakan dengan ustadzahnya kamu.
Ya, nanti saya bicarakan Ibu nanti dengan Ustadzah yang di MDTA-nya. Nah, kalau kamu sudah mengambil keputusan seperti itu, kamu sangat bagus, sayang. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi Dani memang sangat sulit ya, karena ini berhadapan dengan waktu yang bersamaan antara les dan MDTA. Tetapi jika Dani mampu manajemen waktu dengan baik, Ibu yakin Dani nantinya akan menjadi siswa yang sukses. Terima kasih Bu, ya Bu. Arahan Ibu memang betul. Terima kasih itu untuk menyemangati saya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Ya, sama-sama Dani. Yang pasti Dani itu sangat hebat. Tahu cara menyelesaikan masalah dan dapat mengambil langkah penyelesaiannya. Sukses selalu, sayang. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Dan izin pamit nggih, Ibu. Iya, semangat selalu ya. Kamu pasti bisa. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Prapti dan Pak Mirwan yang sudah menyampaikan dialognya, dan hasil dari observasi ini untuk kasus 2 yaitu untuk mengidentifikasi pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coach. Karena coach sebagai fasilitator telah menjadi pendengar yang cerdas serta menyimak untuk menerima pesan dari coach. Jadi di sini seorang coach benar-benar sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif dan aktif untuk menumbuhkan rasa nyaman, rasa percaya coach kepada coach, sehingga merangsang coach dengan sukarela dan terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan untuk rencana aksinya, coach sudah memberikan pertanyaan yang membuat coach mengambil keputusan sendiri. Rencana aksi merupakan akumulasi dari tujuan dan identifikasi, sehingga rencana aksi juga menjadi patokan, komitmen atau tanggung jawab apa yang akan disepakati dan dijalankan secara kontinu. Untuk tanggung jawab, coach sudah mampu mengarahkan coach untuk mengambil keputusan dan sudah berbasis data. Karena tanggung jawab adalah membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan coaching di kelompok 5. Mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya untuk lebih baik lagi di kelompok kami dalam kegiatan ini. Monggo, atau ada yang perlu ditanyakan. Mungkin ada, jangan ditanyakan ice breaking-nya, nggih. Ditanyakan kasusnya. Karena di situ kasusnya adalah anak yang bingung antara kegiatan mengikuti les matematika atau MDTA, dan tadi Bu Prapti dan Pak Mirwan sudah menyampaikan dialog. Monggo bisa dinyalakan suaranya. Oke, monggo Bu Fitri Nur Azizah, ada yang mau disampaikan. Monggo Bu Fitri. Terima kasih Bu Dia atas waktu yang diberikan. Menanggapi tadi yang punya kembali pertanyaan yang dari Bu Fani, bagaimana kalau misalnya ada anak kita yang ngeyel gitu, kalau dikasih misalnya kita kasih masukan atau apa segala macam itu ngeyel lah, bahasanya ngeyel. Itu bagaimana Bu Dia? Mohon bantuan untuk menjawabnya. Terima kasih. Monggo, barangkali Bu Prapti bisa memberikan solusi, karena untuk di anak berkebutuhan khusus itu sering sekali. Hal seperti itu sering sekali. Jadi untuk kasus ini tuh ada di sekolah umum ya, tapi kalau untuk menghadapi anak-anak yang ngeyel itu di sekolah berkebutuhan khususnya tunagrahita tuh sering sekali. Jadi monggo Bu Prapti untuk memberikan solusinya. Terima kasih Bu Fitri. Jawaban saya juga masih sama dengan Bu Ati. Mancing, mancing, dan mancing terus sampai anak itu mau bertanya. Monggo Pak Mirwan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, menurut anak-anak yang ngeyel, kita akrabi tetap. Kalau bisa di ngeyelin lagi. Dalam artian dia bertanya ngeyel, kita terus menjawabnya ngeyel lagi. Jadi jangan kalah. Itu ya. Guru harus pinter-pinternya. Terus ngomong kayak Bu Fani kan,
ngeyel terus bertanya, kita terus menjawab terus. Iya kan seperti itu. Kena lagi. Nyambung. Iya. Ngeyelin lagi, kalau kitanya nggak ngeyel lagi nyerah, ya udah. Taunya guru jangan kehilangan lakonnya Ngeyelnya ya. kebaikan loh, bukan. Bu Fitri mending ngeyel. Kalau di murid saya itu tatanya malah diem, mana tatanya kok diem aja nggak punya jawaban apa gimana? Ya, Guru ora kurang lakon ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini waktu Apunten Pak Rohman, ini waktu sudah habis, jadi saya kembalikan lagi kepada Bapak Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wahyudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.